Assalamualaikum. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang, Bu. Assalam. Bagaimana kabarnya Bu ya, Pak Agus? Alhamdulillah, Bu Ulan. Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Iya, bagaimana nih perasaannya hari ini, Bu? Alhamdulillah sangat baik, Bu. Iya, pada kesempatan hari ini Bu Rian akan menjadi coach untuk melakukan coaching pada Pak Agus. Iya, betul sekali, Bu Wulan. Bu Rian kan rencananya akan melakukan praktek coaching dengan model kita nih. Nah, saya sebagai pengamat dan Bu Rian sebagai coachnya, sebelum kita masuk ke coaching, maka ada yang perlu kita samakan dulu persepsinya ya Bu ya, dalam praobservasi. Saya mau tahu dulu informasi untuk lebih jelasnya lagi untuk itu Bu Rian selaku coach. Yang pertama, kira-kira dari praktek coaching yang akan Bu Rian lakukan, target apa yang akan Bu Rian capai? Ya, Bu, target yang ingin saya capai, yang pertama saya ingin menggali informasi tujuannya dulu, lalu identifikasi masalah terkait masalah yang coach hadapi. Setelah itu menggali banyak hal seperti prioritas, apa yang ditemukan, menggali rencana aksi, dan komitmen apa yang akan dilakukan setelah menemukan solusinya, dan yang terakhir tanggung jawabnya seperti apa. Baik Bu, lalu kompetensi coaching apa nih yang akan Bu Rian kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yang pasti saya berusaha agar coaching mampu menemukan solusi dari masalah coaching hadapi yang dimiliki dan ini mampu menyelesaikan permasalahannya. Baik. Bagian kompetensi apa yang ingin Bu Rian observasi pada saat praktek coaching berlangsung nanti? Iya, kompetensi yang ingin diobservasi oleh saya yaitu kemampuan coachingnya menemukan solusi dari permasalahan dengan pertanyaan yang berbobot, pastinya membiarkan coach berpikir dan menemukan sendiri solusi permasalahannya sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Oke, baik Bu Rian, bagus sekali ya kompetensinya yang ingin diobservasinya. Lalu indikator tercapaian dari video pengembangan yang diinginkan oleh Bu Rian untuk dicapai pada saat praktek coaching itu apa? Ya, indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan adalah coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahamannya dan kompetensi yang sebenarnya sudah coach miliki dari awal. Saya hanya memberikan penguatan-penguatan, motivasi-motivasi agar coach menemukan permasalahan yang ia hadapi dengan baik sehingga kedepannya pun ia mampu menjalani hal itu yang pastinya memberikan kompetensi untuk dirinya atau rekan sejawatnya. Baik, terima kasih ya Bu Rian untuk obrolan kita. Silakan bisa dimulai Bu Rian dan Pak Agus untuk praktek coachingnya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Wulan. Sama-sama, dimulai saja. Assalamualaikum Bu Rian. Waalaikumsalam Pak Agus. Ada waktu sebentar Bu? Apa Pak Agus? Ada.
Begini Bu Ya Rian. lihat sepertinya Pak Agus agak murung, Iya Bu. tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak Agus? Ada yang bisa saya bantu? Nggak mengganggu waktunya Bu? Enggak Pak, silahkan. Ya. Begini Bu Rian, saya ada masalah nih Bu Rian. Apakah Ibu bisa bantu masalah saya ini? Dengan senang hati Pak Agus, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin dapat solusi nih Bu dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Masalahnya apa Pak Agus? Coba Pak Agus ceritakan. Apa yang sedang Bapak rasakan? Mungkin saya bisa bantu. Gini Bu, beberapa hari yang lalu pengawas PAI supervisi ke sekolah saya Bu dan melihat saya mengajar di kelas. Kemudian waktu supervisi itu saya mendapat teguran Bu dari beliau. Bagaimana bisa Pak Agus? Lalu, apa yang membuat Pak Agus mendapat teguran atau nasihat dari pengawas PAI tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius Bu. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana Pak Agus? Ibu pengawas ini mengkritik saya tentang cara mengajar Bu di kurikulum Merdeka sekarang ini Bu. Oh, proses mengajar yang bagaimana Pak Agus? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu, apa Pak Agus? Jadi beliau ini merasa keberatan gitu karena saya mengajar tidak pakai buku teks pelajaran Bu. Oh, lalu respon pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau Bu. Jadi kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, baik itu buku dari perpustakaan, kemudian internet, pokoknya yang mengacu pada kurikulum Jadi Merdeka masalahnya itu. begitu Pak. Ya, Terus bagaimana Pak? seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber tadi untuk belajar anak-anak supaya mereka lebih senang gitu Bu belajarnya. Iya, jadi masalahnya begitu. Kalau Ya Bu. begitu, saya tanya Pak Agus dulu. Selama ini, apa yang Pak Agus lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya intinya Bu, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan Mengapa itu Pak sudah, Agus tidak menggunakan buku teks? menurut saya Bu, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan saya Bu untuk memotivasi anak gitu. Terus juga mengacu pada kurikulum Merdeka sekarang ini Bu. Ya, sebenarnya sih sudah bagus Pak Agus. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Agus mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda Pak Agus dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga sih Bu Rian ya. Kenapa saya tidak berpikir seperti itu ya? Selama ini kan siswa itu kan masih kurang maksimal gitu belajarnya. Iya, itulah Pak Agus, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu. Pak Agus, ya Pak Agus menggunakan Saya pikir ada benarnya juga ya Bu Rian.
Iya, Pak. Setelah Pak Agus bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Bu. Saya menjadi resah dan di rumah terus kepikiran masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai, Bu. Lalu, apa yang membuat Pak Agus merasa tidak nyaman selama ini? Coba ceritakan. Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman dan resah ini, Bu, jadi ibu pengawas ini lapor kepada kepala sekolah saya, Bu. Jadi saya takut gitu. Ada masalah di kemudian hari, Bu. Iya, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Agus merasa tidak nyaman adalah saat seperti itu, karena Pak Agus tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Agus memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu Rian. Kira-kira Begitu, saya Pak. akan dipanggil nggak ya oleh kepala sekolah nantinya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Pak Agus bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah. Harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Pak Agus dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu Rian ya. Iya, Pak. Dari apa yang sudah Pak Agus sampaikan, apa rencana Pak Agus ke depannya? Saya berniat menemui beliau, Bu, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau juga akan memberikan solusi, Bu. Iya, bagus. Lalu, ada hal lain yang ingin dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas, Bu, dan meminta maaf. Jadi kemarin cara belajarnya mungkin tidak sesuai. Insya Allah ke depan saya akan melaksanakan proses belajar itu sesuai dengan yang Ibu pengawas lakukan, Bu. Iya, lebih bagus. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Agus selanjutnya? Ya seperti yang telah tadi saya katakan, Bu. Setelah ini saya akan memakai buku teks, Bu, untuk belajar sebagai sumber belajarnya, Bu. Walaupun yang lain juga akan tetap saya gunakan, Bu, seperti internet, Ya. kemudian dan yang lainnya, Bu. Ya, langkah yang Pak Agus ambil sudah tepat sekali, Pak. Saya setuju dengan ide itu, Pak Syukurlah, Agus. Bu. Sekarang saya sudah merasa lega nih, Bu, bisa cerita dengan Ibu. Kemarin khawatir gitu, Bu, takut salah langkah saya. Alhamdulillah, syukurlah Pak Agus sudah merancangkan tadi komitmen apa yang akan Pak Agus lakukan untuk menjalankan rencana tersebut. Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum yang sekarang kita laksanakan, Bu. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas, Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Agus untuk melakukan komitmen tersebut? Masih dalam pemikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman yang lain, Bu, teman sejawat bersama guru PAI. Jadi mungkin kami bisa saling mengingatkan, Bu. Iya, ide yang Pak Agus sangat bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Agus dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui
rasa tidak nyaman. Ya. Amin. Terima kasih Bu Rian atas waktunya telah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi teladan yang baik ya Bu ya untuk siswa kita semua. Amin, amin. Sama-sama Pak Agus. Mohon pamit Ibu, ada kegiatan yang lain saya. Ya Pak Agus, silahkan. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Mangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Iya. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan ya. Aduh, luar biasa sekali. Sudah selesai satu skenario yang saya sebagai pengamat di sini izin berkomentar ya Bapak Ibu, boleh? Jadi kalau dilihat dari model kita kalau dilihat dari model kita yang Bu Rian dan Pak Agus sudah lakukan, untuk yang pertama tentang tujuan, kalau menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Pak Agus sudah jelas, yaitu ingin mendapatkan solusi ya. Jadi permasalahan yang dia hadapi, yang beliau hadapi itu tentang kerisauan hatinya gitu ya setelah dilakukan supervisi oleh pengawas. Sedangkan untuk identifikasi permasalahan ini memang terlihat sekali ya dari pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengarah ke identifikasi dari potensi Pak Agus di sini terlihat sekali dari pertanyaan-pertanyaan Bu Rian yang membuat Pak Agus menyadari gitu ya bahwa penggunaan buku teks itu diperlukan kan, selain dari referensi seperti internet dan yang lainnya, namun buku teks juga diperlukan. Kemudian di rencana aksi di sini ada pertanyaan dan umpan balik dari Pak Agus dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian juga bisa memberikan pertanyaan yang bisa membuat Pak Agus merencanakan hal-hal yang positif untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri seperti itu ya. Selanjutnya masalah tanggung jawab di sini terlihat sekali dari Bu Rian menanyakan komitmen terhadap rencana apa yang akan diambil oleh Pak Agus. Hal ini membuat Pak Agus menjadi yakin akan keputusannya dalam mengambil solusi yang akan Pak Agus ambil. Sepertinya begitu ya, Bapak Ibu, dari apa yang saya lihat. Sukses buat semuanya, untuk Bu Rian dan Pak Agus, untuk kita semuanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sukses Terima kasih selalu. Bu Wulan. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Wulan. Sama-sama Pak Agus.